Bagaimana negara bisa membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah yang bagus kalau 60% tenaga kerjanya sulit dilacak untuk ditarik pajak penghasilannya? Sebuah negara G20 dengan PDB lebih dari 1 triliun dolar, apakah sektor informal sebesar 60% ini wajar? Apa kesamaan dari tukang bubur, driver online, pemilik warung, dan freelancer tadi? Sektor formal dipandang jauh lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, di episode kali ini kita akan membahas mesin raksasa yang menggerakkan ekonomi Indonesia, namun seringkali tidak terlihat di atas kertas resmi. Kita akan bicara tentang sektor informal. Coba bayangkan sejenak. Pagi hari, kita beli sarapan bubur ayam di pinggir jalan. Siang hari, kita pesan ojek online untuk pergi ke meeting. Sorenya, kita mampir ke warung untuk beli air minum, lalu malamnya kita membayar jasa desain grafis freelance untuk proyek pribadi kita. Apa kesamaan dari tukang bubur, driver online, pemilik warung, dan freelancer tadi? Mereka semua adalah bagian dari sektor informal. Secara definisi, sektor informal adalah unit usaha atau pekerjaan yang tidak terdaftar secara resmi, tidak diatur secara ketat oleh hukum ketenagakerjaan, tidak memiliki kontrak kerja tertulis yang mengikat, dan biasanya tidak memberikan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan atau dana pensiun dari perusahaan. Mereka adalah pahlawan ekonomi yang mandiri. Tapi pertanyaannya, apakah kemandirian ini adalah sebuah kebebasan atau justru sebuah kerentanan? Pertama-tama, mari kita bicara angka. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, ada hampir 60% pekerja di Indonesia yang berada di sektor informal. Artinya, ada 6 dari 10 pekerja di Indonesia bekerja tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan hari tua yang pasti, dan tanpa perlindungan hukum ketenagakerjaan yang kuat. Ini bukan kelompok minoritas. Mereka adalah mayoritas dari tenaga kerja kita. Sekarang, mari kita hubungkan fakta ini dengan berita yang belakangan ini sering kita dengar bahwa kelas menengah di Indonesia jumlahnya terus menyusut. Data BPS menunjukkan di tahun 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia ada di angka 57,3 juta jiwa. Tapi di tahun 2024, jumlahnya turun menjadi 47,8 juta jiwa. Artinya, ada kurang lebih 9,5 juta orang yang terlempar turun kasta dari kelas menengah. Mereka turun ke kelompok yang disebut kelompok rentan miskin atau menuju kelas menengah. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Jawabannya sangat erat kaitannya dengan dominasi sektor informal di perekonomian kita. Kelas menengah yang kuat biasanya ditopang oleh pendapatan yang stabil, kenaikan gaji yang mengikuti inflasi, perlindungan asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Semua itu adalah karakteristik dari pekerjaan di sektor formal. Ketika ekonomi sedang sulit, misalnya ada inflasi bahan pokok, krisis global, atau pandemi, pekerja di sektor formal masih memiliki cushion atau bantalan. Kalau mereka sakit, ada asuransi kantor. Kalau mereka di PHK, ada pesangon. Tapi bagaimana dengan 60% pekerja informal kita? Mereka hidup dalam prinsip no work, no pay. Tidak kerja hari ini, tidak ada uang untuk besok. Ketika harga beras naik, biaya hidup melonjak, atau terjadi guncangan ekonomi sekecil apapun, mereka tidak punya bantalan. Pekerja informal yang awalnya masuk dalam kategori kelas menengah bisa dengan sangat cepat jatuh ke bawah garis kemiskinan hanya karena satu kejadian tak terduga seperti sakit keras atau misalnya motor yang rusak.
Inilah mengapa kelas menengah kita rapuh. Mayoritas dari mereka berpijak pada fondasi sektor informal yang tidak stabil. Pertanyaan selanjutnya yang muncul di kepala kita mungkin adalah, untuk ukuran ekonomi sebesar Indonesia, sebuah negara G20 dengan PDB lebih dari $1 triliun, apakah sektor informal sebesar 60% ini wajar? Apakah ini ideal atau justru terlalu besar? Jawaban jujurnya adalah ini terlalu besar. Memang, sektor informal di Indonesia sering dipuji sebagai peredam saat krisis. Saat krisis moneter 1998 atau pandemi 2020, ketika perusahaan-perusahaan besar tumbang, sektor informal dan UMKM lah yang menyerap tenaga kerja yang ter-PHK. Mereka menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan. Tapi, menjadikan sektor informal sebagai penyelamat darurat berbeda dengan menjadikannya tulang punggung utama untuk jangka panjang. Untuk negara sebesar Indonesia yang punya ambisi menjadi negara maju atau Indonesia Emas 2045, porsi 60% ini adalah sebuah anomali yang menghambat. Sebagai gambaran, di negara-negara maju, sektor informalnya biasanya hanya berkisar di angka 10 hingga 20%. Karena semakin maju sebuah negara, semakin banyak bisnis dan pekerjaan yang terformalkan. Bila suatu negara mempunyai sektor informal yang terlalu besar, ada beberapa alasan mengapa ini dapat menjadi masalah. Pertama, sektor informal seringkali dikaitkan dengan produktivitas yang rendah. Usaha informal biasanya berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, dan kekurangan akses ke modal besar. Yang kedua, sektor informal yang terlalu besar menyebabkan basis pajak menjadi sempit. Bagaimana negara bisa membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah yang bagus kalau 60% tenaga kerjanya sulit dilacak untuk ditarik pajak penghasilannya? Beban pajak akhirnya jatuh pada kelompok kelas menengah formal yang itu-itu saja. Yang ketiga, kualitas pekerjaan yang rendah. Ini realita pahitnya. Sektor informal memang menyediakan pekerjaan, tapi apakah pekerjaan itu berkualitas yang menghasilkan penghasilan yang tinggi? Sebagian besar jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, dalam kacamata ekonomi makro, sektor formal dipandang jauh lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian? Pertama, inovasi dan skala ekonomi. Perusahaan formal memiliki akses ke kredit perbankan. Dengan modal besar, mereka bisa melakukan riset, menggunakan mesin canggih, dan berinovasi. Inovasi inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Warung kelontong bisa hidup puluhan tahun, tapi sulit untuk scale up menjadi minimarket nasional tanpa masuk ke sistem formal. Kedua, sektor formal menciptakan efisiensi pajak dan belanja publik yang lebih baik. Dengan sistem gaji yang jelas, negara lebih mudah mengumpulkan pajak. Pajak ini dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan subsidi yang menstimulasi roda ekonomi. Yang ketiga, adanya multiplier effect atau efek ganda. Pekerja formal dengan gaji tetap dan jaminan pensiun memiliki kepercayaan diri atau confidence level yang tinggi untuk berkonsumsi. Mereka berani misalnya mengambil KPR untuk beli rumah, mencicil kendaraan, atau berlibur. Konsumsi inilah yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia. Sebaliknya, pekerja informal bila mempunyai uang lebih, cenderung menahan uangnya karena takut mungkin besok tidak ada penghasilan. Lalu, apa solusinya? Apakah pemerintah harus memberantas sektor informal? Tentu saja tidak. Menggusur pedagang kaki lima atau melarang ojek online sama saja dengan bunuh diri ekonomi. Kebijakan yang perlu diambil adalah formalisasi bertahap, bukan pemberantasan. Artinya, secara bertahap mentransformasikan sektor-sektor informal menjadi formal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Yang pertama,
dengan deregulasi dan mempermudah perizinan. Ini yang paling sederhana. Misal, pemerintah perlu membuat proses mendaftarkan dan mendapatkan izin usaha itu murah, mudah, dan menguntungkan. Selama ini, birokrasi perizinan usaha masih dirasa rumit. Pelaku UMKM harus merasa bahwa dengan mendaftar secara formal, mereka mendapatkan keuntungan. Misalnya, akses ke kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga sangat rendah, bukan malah langsung dikejar-kejar pajaknya. Yang kedua, dengan memperluas cakupan jaminan sosial BPJS. Pemerintah perlu terus berinovasi untuk merangkul pekerja informal masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin dengan skema iuran yang sangat fleksibel atau subsidi silang dari pemerintah untuk kelompok yang paling rentan. Yang ketiga, penyempurnaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita butuh aturan yang sifatnya win-win solution bagi pemberi kerja dan pekerja. Misal, hindari aturan yang terlalu kaku sehingga membuat perusahaan takut mengangkat karyawan tetap. Namun, di saat yang sama, tetap memberikan kepastian hak bagi pekerja. Yang keempat, upskilling masif bagi para pekerja informal. Pemerintah melalui program pelatihan atau workshop perlu terus mengarahkan pekerja informal untuk meningkatkan skill mereka agar relevan dengan kebutuhan industri masa depan seperti teknologi dan ekonomi hijau, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Pada akhirnya, sektor informal adalah cermin dari ketangguhan luar biasa rakyat Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang menolak menyerah pada keadaan. Namun, ketangguhan untuk bertahan hidup saja tidak cukup untuk membawa bangsa ini melompat maju. Tugas kita bersama, pemerintah, swasta, dan masyarakat, adalah membangun tangga. Tangga yang memungkinkan teman-teman di sektor informal memanjat naik, mendapatkan kepastian, kesejahteraan, dan pada akhirnya membangun kelas menengah Indonesia yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya, saya Fahlino Suip.